presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pantekosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pendeta Emeritus Benaji Simon MA MTH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita diambil dari Efesus pasal 3, ayat 10 dan 11 yang menyatakan demikian. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Selanjutnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 309 ayat yang pertama. Silakan duduk kembali. Doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah, puji, dan imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur sebab atas kasih karunia-Mu kami senantiasa Engkau pelihara dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga mengucap syukur sebab karena kasih-Mu yang besar telah menebus dosa-dosa yang kami perbuat. Kegirangan dan sukacita kembali milik kami karena pengampunan-Mu. Bersama saudara seiman, saat ini kami beribadah, menyembah, dan memuji-Mu. Berkati ibadah kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 242. Bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan solois Nyonya Gebi. Kala ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku, ku mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan bekal, tapi hidup dalam suka. Ku mau lihat bunga-bunga yang di padang, yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Ku lupa ada yang kuasa, yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri aku regu tanpa ragu, karena Kau penolongku.
yang tak mengumpulkan bekal, tapi hidup dalam suka. Ku mau lihat bunga-bunga yang di padang, yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Dulu tak ada yang kuasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri aku maju tanpa ragu, karena Kau penolongku, karena Kau penolongku. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya berdoa, mari kita persiapkan bacaan kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari surat Efesus pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Apabila bacaan yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah umat tebusan-Mu, datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Oleh karena minggu pagi yang indah ini Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami beribadah. Dalam ibadah kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar sabda Tuhan itu boleh menguatkan iman kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah. Kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini ambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengarkan tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi
ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta di dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan bagimu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya baca ulang ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam, yang berbeda, beda latar belakang, beda karakter, beda tradisi, adat istiadat, dan beda agama. Sering kita jumpai orang-orang yang tidak menyambut kehadiran kita sebaik apapun yang kita lakukan. Bahkan ada yang terang-terangan mengambil sikap tidak hormat dengan membuat jarak dengan kita, bahkan menolak kehadiran kita. Kehadiran kita dianggap sebagai ancaman yang sangat membahayakan, sehingga kita dicurigai dan diwaspadai. Sidang jemaat, bagaimana kita menyikapi situasi kondisi yang demikian? Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan hari ini. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, terdapat dua hal yang sangat penting yang dapat menuntun membimbing kita sebagai orang Kristen agar kita menghadapi keberagaman kita tetap eksis sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus. Dua hal tersebut, yang pertama,
dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Rasul Paulus dipenjara oleh pemerintah Roma atas laporan atau tuduhan tua-tua agama Yahudi. Sedangkan bagian yang kedua ayat 8 hingga ayat 13 menjelaskan tentang bagaimana sikap Rasul Paulus di dalam menghadapi tekanan, himpitan, tantangan, bahkan penderitaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 menjelaskan, Paulus dipenjara karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Satu sisi, Rasul Paulus dipenjara karena Kristus Yesus, karena memberitakan Injil Kristus. Sedangkan di sisi lain, Rasul Paulus dipenjara atas tuduhan, laporan tua-tua agama Yahudi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Kristus Yesus untuk memberitakan Injil Yesus. Sehingga ia dipenjara bukan karena ia penjahat, bukan karena ia pembunuh, tapi karena memberitakan Injil Kristus Yesus. Yang memberitakan tentang kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada Rasul Paulus. Ia memberitakan tentang rahasia yang dinyatakan kepada Paulus dengan wahyu, sehingga dapat mengerti akan rahasia Kristus. Rasul Paulus memberitakan Injil untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Karena berita Injil, mereka turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa satu sisi Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan Injil Kristus. Di sisi lain, orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi sangat membenci Rasul Paulus. Kenapa? Apa sebabnya? Karena Paulus dianggap sebagai pengkhianat. Ia telah murtad. Dulunya Paulus adalah pengikut agama Yahudi yang ekstrim. Ia patuh kepada agama Yahudi. Tetapi setelah ia bertobat, dia meninggalkan agama Yahudi dan menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Jadi yang kedua ini mempunyai makna bahwa Paulus dipenjara karena tuduhan tua-tua agama Yahudi. Bahwa Paulus dianggap sebagai pengkhianat, telah murtad meninggalkan agama Yahudi. Yang lebih parah lagi ialah Paulus dianggap sebagai penyesat, di mana Paulus menyebarkan agama baru, yaitu agama Kristen. Memang yang lebih dulu adalah agama Yahudi, baru agama Kristen. Paulus mempunyai dua nama. Nama Yahudinya Saulus, ya.
nama Yahudinya Saulus, nama Romawinya Paulus. Dulu saya berpikir nama Saulus itu nama pertobatan. Ternyata bukan. Saulus nama Yahudi, Paulus nama Romawi. Paulus sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Pertama, mengkhianati agama Yahudi, dia telah murtad dan memberitakan agama baru yaitu agama Kristen. Dianggap penyesat. Itulah sebab musabab di mana Paulus sampai dilaporkan kepada pemerintah Romawi agar ditangkap dan dipenjara. Menurut orang agama Yahudi, kalau orang Yahudi sudah meninggalkan agama Yahudi itu dianggap pengkhianat. Sebab anggapan orang Yahudi yang beragama Yahudi, agama Yahudilah yang paling baik dan yang paling benar. Apa kira-kira yang menjadi ajaran agama Yahudi yang paling menonjol? Khususnya tentang keselamatan. Agama Yahudi mempunyai keyakinan bahwa manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi menurut pemahaman orang Yahudi yang beragama Yahudi, manusia baru selamat apabila melakukan hukum Taurat dengan setia. Pada dalam firman Tuhan, hukum tertutup penting hanya sebagai penuntun manusia untuk mengenal Allah yang benar. Paulus dianggap ancaman bagi agama Yahudi, sehingga Paulus dilaporkan kepada pemerintah Roma agar dipenjara. Ini bagian yang pertama, ayat 1 hingga ayat 7. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu ayat 8 hingga 13, merupakan sikap Paulus di dalam menghadapi tantangan penderitaan. Ada 3 sikap yang positif yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama, Paulus menyadari dan mengakui bahwa ia adalah yang paling hina di antara orang kudus. Saya ulangi, Paulus menyadari dan mengakui bahwa ia yang paling hina di antara segala orang kudus. Kenapa? Karena ia pernah menganiaya orang Kristen. Pernah menangkap orang Kristen, memasukkan penjara orang Kristen. Dan pada waktu Stefanus ditangkap, dilempar batu, Paulus juga ada di situ. Ia sadar, ia yang paling hina dari segala orang kudus. Tapi di sisi lain, ia adalah orang yang paling banyak mendapat kasih karunia Allah. Ya, paling banyak mendapat kasih karunia Allah. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus yang tidak terhingga itu. Ini sikap Paulus yang pertama. Sikap Paulus yang kedua, Paulus mempunyai kesaksian. Di dalam Kristus, orang percaya beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Keyakinan Paulus bahwa orang yang percaya kepada Yesus diberi karunia keberanian, bukan penakut. Sehingga meskipun Paulus menghadapi tekanan himpitan dari kelompok orang-orang yang beragama Yahudi,
hal itu tidak melemahkan semangatnya. Tetapi ia tetap tekun setia sampai akhir. Itu terdapat di dalam ayat 12. Yang ketiga, dalam kondisi situasi yang sangat memprihatinkan. Karena ia banyak bergumul, banyak himpitan, banyak penderitaan. Ia masih mampu untuk menasihati orang lain. Masih mampu memberi semangat penghiburan pada orang lain. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang sangat memprihatinkan, pergumulan dan penderitaan sangat berat, ia masih mampu menasihati, menghibur, menguatkan iman orang lain. Agar supaya jemaat tidak tawar hati. Tidak tawar hati artinya tidak kecewa, tapi tetap tekun. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak patah semangat, tetapi tetap tekun setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari uraian di atas, apa kira-kira makna buat saya, buat kita semua sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini? Paling tidak ada dua makna yang sangat penting bagi kita. Paling tidak berarti lebih dua, tapi saya angkat dua saja. Yang pertama, hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam, yang berbeda. Kita pun tidak luput dari situasi, kondisi seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kehadiran Paulus memberitakan firman Allah dianggap ancaman bagi agama Yahudi. Kehadiran kita juga kadang-kadang dinilai, dianggap sebagai ancaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita orang Kristen diperlakukan sewenang-wenang, diskriminatif. Maka dalam keragaman, dalam keberbedaan, kita menghadapi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mau menerima keberbedaan, menghargai keberbedaan, dan memiliki toleransi yang tinggi. Kita hadapi juga, kita jumpai. Tapi orang-orang ini adalah kelompok kecil. Sedangkan kelompok yang lebih besar ialah orang-orang yang tidak menerima keberagaman. Tidak menghargai keberbedaan. Dengan kata lain, intoleransi. Lebih banyak jumlahnya. Sehingga kehadiran kita dianggap musuh, dicurigai, diwaspadai, apapun yang kita lakukan kita lakukan dianggap salah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah keberbedaan itu membahayakan? Tidak. Keberbedaan, keragaman, kalau kita terima, kita hargai, menjadi kekuatan kita. Menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu, jadilah kita orang-orang yang mau menerima keberbedaan dan keragaman. Yang kedua,
sikap Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita. Yaitu ia mengakui keberadaannya, tapi ia juga mengakui bahwa ia yang mendapat kasih karunia Allah yang luar biasa. Ia berani untuk tetap bertahan menghadapi tantangan. Ia masih mampu di tengah-tengah pergumulan menasihati orang lain agar orang lain tidak tawar hati. Tuhan berkati. Amin. Mari kita respon dengan Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan ayat 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saya undang jemaat berdiri dan kita mari mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebebasan daging, dan hidup yang kekal. Saya akan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh menjadi bagian hidup kami, boleh menguatkan iman kami. Meskipun kami hidup di tengah-tengah keberagaman, keberbedaan, kami tetap memiliki prinsip yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Bahwa kami adalah orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus. Jadikan kami Paulus zaman sekarang ini yang bersedia memberitakan firman Tuhan dalam suka dan duka, untun dan malang. Dalam kesempatan doa syafaat ini kami menyerahkan gerejamu GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Berkati Mas Sinode, beri kekuatan, kemampuan, kearifan, kebijakan dalam memimpin GPIB, sehingga GPIB boleh bertumbuh, berkembang, berbuah demi kepujian Tuhan Yesus Kepala Gereja. Berkati GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9. Mulai dari anak-anak hingga para lansia, anak-anak boleh bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik, kelak memiliki masa depan yang indah dalam Tuhan, indah bersama Tuhan. Begitu pula para lansia yang sudah lanjut usia, tetap kuat sehat, lahir batin jasmani rohani. Meskipun sudah lansia tetap memiliki semangat yang tinggi untuk melayani, untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan yang indah ini kami menyerahkan program kerja jemaat-Mu,
agar supaya apapun yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik tepat waktu Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan, diupayakan, boleh sukses, boleh berhasil. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, boleh mendapatkan pekerjaan. Kami pun tak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang duka cita Tuhan hibur. Berkati para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Begitu pula kami bersyukur dalam 1 minggu ke depan ini, ada warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan beri kebahagiaan, sukacita, bahkan panjang umur, sehingga boleh ulang tahun yang selanjutnya. Bapa kami yang ada di surga, berkati pegawai gereja agar boleh bekerja dengan penuh ketulusan, penuh tanggung jawab. Berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound CD, pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Berkati pengurus pelekat, berkati diaken, penatua, dan pendeta, Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa ilahi sehingga boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan yang indah ini, kami pun mendoakan warga jemaat yang dengan setia membantu pelayanan gereja, baik berupa pikiran, tenaga, dan dana. Limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Berkati kegiatan kami 1 minggu ke depan Tuhan, agar supaya semua kegiatan boleh berlangsung dengan baik. Bapa kami yang di surga, setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, hantar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dengarkan doa sembahyang kami yang kami alaskan, dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Namanya
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur, itu pun bersumber dari persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan dan menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu ke-10 sesudah Pentakosta 9 Agustus 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon, MA, MTH, yang sudah memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua, solois Ibu Gebi yang sudah memuji nama Tuhan. Yang tiga, bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur, keluarga, dan lain-lain. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Kedua, pemberitahuan. 1. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya, bahwa pertanggal 7 Agustus 2020, Bapak Domingus Ishak Manuputi, alamat Jalan Candi Lempung Raya 47B, nomor 13, masuk wilayah Sekpel 1, telah mengajukan atestasi dari anggota jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya dan pindah ke GPM Ambon sesuai dengan permohonan yang bersangkutan. Demikian untuk diketahui. Yang kedua, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya bahwa pertanggal 7 Agustus 2020, Ibu Halimah Subono, alamat Jalan Manu Ansari Blok 3A nomor 17, masuk wilayah Sekpel 7, telah mengundurkan diri dari anggota jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya sesuai dengan pengajuan lisan yang bersangkutan per tanggal 6 Agustus 2020. Demikian untuk diketahui. Demikianlah warta 9 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat diundang berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Kita respon dengan Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenal
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyaring engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.